Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, malam ini kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan malam ini kami kedatangan tamu istimewa, Ibu Kepala Balai POM Manado, Ibu Dr. Anda Haryani APT, apoteker, yang akan berbincang-bincang dengan kita tentang bagaimana mengawasi obat dan makanan, khususnya di Sulawesi Utara. Selamat malam, Bu. Malam. Ya, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber Tribun Podcast malam ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, Tribuners, sebelum saya berbincang lebih lanjut, bertanya-tanya kepada narasumber kita, saya akan perkenalkan sedikit tentang data diri Ibu Dr. Anda Haryani APT. Beliau lahir di Sambas, Kalimantan Barat, 20 Desember 1966. Sebelum menjabat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manado, sebelumnya pernah menjabat Kepala Balai POM Manado, Ambon ya, Ambon. Ya. Kemudian sejak berapa tahun yang lalu, 2005 Ibu ya, 2015 21 di Wah, sana. ya. Kemudian pindah di Manado mulai Juli 2021. Ya. Jadi setahun lebih sudah bertugas di Manado, Bu ya. Betul. Gimana rasanya bertugas di Manado, Bu? Ya dengan hati gembira ya. Namanya tugas ya, di mana Betul, saja kita harus bisa berkontribusi. Iya. Nah, Tribuners, banyak yang bertanya tentang apa sih sebenarnya tugas besar Balai Besar POM Manado ini, Bu? Balai POM, iya, silakan, Bu. Baik, ya dari namanya saja kan Balai Pengawas Obat dan Makanan ya, Iya, Badan POM itu iya. yang ini instansi utamanya Iya. ya. Kita lembaga non kementerian. Iya, Nah, terus pusatnya di Jakarta. iya, Terus kantornya ada di 34 provinsi. Salah satunya di Sulawesi Utara yang kita ini Balai Besar POM di Manado. Nah, selain di ibu kota provinsi ada lagi 40 unit di kabupaten kota. Terus untuk di Sulawesi Utara tuh ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kebetulan letaknya di situ. Mereka melayani 3 kabupaten kepulauan ya. Nah, terus kalau Balai Besar POM di Manado, kenapa sih dibilangnya di Manado gitu iya, ya? iya. Nah, karena ini dia letaknya di ibu kota provinsi, harusnya memang di kota Manado. Iya. Nah, itu kita melayani 12 kabupaten kota, selain yang 3 kabupaten kepulauan, Iya, iya. seperti itu. Jadi tugas utama kita yaitu ya melakukan pengawasan obat dan makanan. Kalau di obat sebetulnya kita kenal dengan sediaan farmasi kalau di Undang-Undang Kesehatan. Iya. Jadi sediaan farmasi itu terdiri dari obat, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan. Terus makanan yaitu pangan. Kenapa kita bilang pangan? Pangan tuh sama dengan makanan ya, Iya, karena iya. kita mengacu ke undang-undang pangan gitu. Itu yang kita awasi. Yang kita kawal tuh 2 undang-undang itu, undang-undang kesehatan dan undang-undang pangan seperti itu. Nah, jadi karena Balai Pengawas Obat dan Makanan, jadi bukan hanya obat dan makanan, obat dan kawan-kawan istilahnya ya. Jadi kosmetik semuanya kita lakukan pengawasan. Seperti itu. Nah, baru-baru ini Balai POM Manado itu mengungkap temuan banyak ribuan kosmetik ilegal yang beredar di Manado dan sekitarnya. Ya. Boleh kami tahu lebih jelasnya itu produk kosmetik apa saja, dari negara mana saja, atau dari lokal itu, Bu? Ya, di bulan Juli ya kemarin Iya, ya, iya. di bulan Juli sebetulnya mungkin saya ceritakan sedikit Iya, fungsi iya. dari Badan POM atau Balai Besar POM di Manado Iya, ya. iya. Jadi kita ada fungsi pengawasan ya. Pengawasan tuh ada pre-market, ada post-market. Iya. Pre-market itu adalah pengawasan ke produk-produk yang belum beredar ke pasaran. Nah, kalau post-market sudah beredar ke pasaran. Nah, itu pengawasan. Terus ada lagi kita fungsi laboratorium. Jadi yang kita awasi post-market itu kita sampling juga. Kita sampling, kita bawa ke lab, kita lakukan pengujian. Kalau hasilnya substandar, maka itu akan dilakukan
apa istilahnya, bisa pembinaan, bisa ditarik dari yang jelas ditarik dari lapangan yang kalau substandar ya. Tapi nanti pengusahanya dikasih pembinaan lah, bimbingan kembali misalnya seperti itu. Nah, terus selain itu kita ada fungsi edukasi. Edukasi kepada masyarakat maupun pemberian informasi. Terus kita juga melakukan pendampingan ke pelaku usaha yang UMKM, usaha rumahan ya, home industry seperti itu. Nah, setelah itu ada juga ini di fungsi penindakan. Nah, tadi yang kosmetik itu masuk ke fungsi penindakan. Karena mereka mengedarkan kosmetik yang tanpa izin edar, ilegal. Selain tanpa izin edar juga mengandung bahan berbahaya. Tapi tidak semua. Kemarin kan 1.400 sekian item ya yang kita temukan itu tidak semuanya mengandung bahan berbahaya, tapi itu semua yang tanpa izin edar gitu. Jadi kalau kosmetik itu wajib harus ada izin edar dari Badan POM. Jadi nomor notifikasi istilahnya. NA sekian misalnya gitu. Nah, itu identitasnya harusnya seperti itu. Nah, itu ditemukan kemarin itu kebetulan di Kota Manado ya. Kota Manado, mereka menjual, ada yang menjual di lapak-lapak, ada yang menjual online gitu. Nah, itu yang kita bersihkan gitu. Itu produk dari luar atau produk dalam negeri? Kemarin yang kita dapatkan itu barangnya seluruhnya tuh produk dalam negeri, tapi bukan hanya dari Manado. Enggak. Ada juga yang diracik di Manado, tapi ada juga yang di luar Manado gitu. Tapi diedarkan di kita di Manado sini seperti itu. Nah, tadi ada disebutkan mengandung bahan bahaya. Apa saja itu dan kira-kira apa sih bahayanya bagi kulit itu kan ini produk kecantikan ini? Ya, kalau bahan berbahaya di kosmetik tuh biasanya ini ya merkuri, terus merah K3 atau pewarna bukan untuk kosmetik tapi itu pewarna tekstil. Misalnya warna merah, nah itu yang harus hati-hati. Kalau merkuri itu kan dia sangat berbahaya, itu kan digunakan di tambang ya. Iya, betul. Nah, kalau digunakan di kulit kita nanti dia terabsorpsi istilahnya ke dalam Kulit. pembuluh darah Pembuluh kita. darah, ya. Terus dia tertimbun, terakumulasi. Nah, itu karsinogenik, bisa juga menyebabkan infertilitas ya, kemandulan seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Kalau sudah terakumulasi, kalau CA kan atau kanker itu kan lama ya prosesnya. Bertahun. Nah, nanti juga bisa sampai kita hatinya rusak ya. Bukan sakit hati yo. Nah, hatinya rusak, terus ginjalnya rusak. Jadi organ-organ kita tuh rusak seperti itu. Nah, terus kalau yang ini merah K3 juga begitu ya, jangan pewarna. Itu pewarna tekstil digunakan untuk kosmetik kan enggak cocok toh. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga yang mengandung bahan obat. Tapi dicampur dalam kosmetik. Itu kalau dikategorikan obat bisa di bawah pengawasan dokter. Tapi kalau dijual bebas begitu itu tidak boleh. Nah, biasanya tuh yang fungsinya memutihkan ya, hidroquinon misalnya gitu. Itu kan untuk mencerahkan kulit supaya glowing katanya ya anak-anak sekarang ya. Banyak orang kan suka itu. Betul, mau tampil bagus tapi berbahaya gitu kan. Jadi hati-hati ini bahan glowing ini ya yang mudah dipasarkan itu. Nah, Bu, makanya. bagaimana cara konsumen atau masyarakat mengetahui ini kosmetik mengandung bahan berbahaya atau tidak? Apa ciri-ciri yang utama bisa diketahui oleh publik, Bu? Yang pertama adalah tentu saja harus ada izin edar ya, supaya kita tahu itu produknya resmi ya. Harus ada izin edar. Ada label Balai POM di... Ya, ada BPOM NA, terus ada berapa digit gitu. Nah, itu berarti dia sudah ada izin edar. Kalau sudah ada izinnya, berarti sudah dilakukan pengawasan di pre-market. Kalau di pre-market sebelum beredar ke pasaran kan sudah dilakukan pengawasan, jadi sudah dijamin keamanan dan mutunya. Meskipun di dalam perjalanan kadang-kadang ada oknum yang nakal kan ya. Nah, sudah waktu izin tidak ditambahkan bahan berbahaya, begitu di pasaran sudah jalan izinnya keluar ditambahkan bahan berbahaya seperti itu. Namanya juga oknum ya. Kalau kita istilahnya oknum di kejahatan di bidang obat dan makanan seperti itulah. Makanya kita dengan rutin melakukan pengawasan seperti itu. Nah, baru-baru juga Balai POM mengungkap temuan selain kosmetik ilegal ada peredaran obat-obat berbahaya yang mungkin mudah diperjualbelikan di toko-toko, bahkan di pasar-pasar, di toko-toko biasa, Bu, kelontongan. Ya, ini ya, sebetulnya obat itu kan digunakan kalau kita sakit gitu ya. Makanya Tribuners juga
kalau tidak sakit jangan minum obat gitu. Nah, obat itu untuk kita sakit, kalau baru kita minum obat. Kita dikatakan sakit kalau ada terjadi gangguan fisiologis istilahnya kan, nah gitu. Kalau istilah kedokterannya tuh gangguan fisiologis. Nah, terus sekarang yang banyak terjadi Iya. di kita di Sulut umumnya, terus di Manado juga gitu. Nah, banyak peredaran obat ilegal. Ada dua nih. Iya. Ada peredaran obat ilegal, ada penyalahgunaan obat. Kalau peredaran obat ilegal, obatnya memang ilegal, diproduksi oleh pabrik ilegal, diedarkan oleh orang yang ilegal, terus produknya juga substandar. Jadi ada yang kadarnya melebihi yang semestinya gitu. Nah, itu pokoknya sudah kompleks lah itu. Udah itu. Nah, itu banyak digunakan oleh anak-anak muda kita. Itu diedarkan oleh perorangan. Jadi satu orang bawa dari sakit gitu Iya, ya. betul. Nah, ini tidak sakit tapi diminum untuk tujuan yang berbeda seperti itu. Nah, itu juga memprihatinkan dan itu tugas kita bersama sebetulnya untuk mengatasi itu ya. Dan itu memang sudah termasuk Manado ini pasar obat-obatan juga, Bu, ya. Ya, kan di sini Obat-obat kita nggak ada berbahaya ilegal. kita kan nggak ada industri farmasi ya gini ya Betul. di Sulut ya. Menjadi kita ini menjadi ini pasarnya gitu. Datang dari luar ya kita yang tidak Konsumsi. aware ya, tidak peduli gitu. Ya orang sekitar kita mengkonsumsi itu kita biarkan, nah itu nanti dampaknya sangat luar biasa itu. Itu bagaimana yang dilakukan Balai POM untuk mencegah ini? Apakah melalui apotek atau bagaimana? Nah, masalahnya ini Pak, dia ini diedarkan di sarana yang tidak resmi, Oh, ilegal. Tadi produknya legal, iya. tapi disalahgunakan karena mereka juga belinya di sarana yang ilegal. Harusnya kan obat kita belinya di Dia toko obat Iya, berizin. iya, Ada tuh. toko obat berizin, istilah Iya, kami iya, itu iya. TOB gitu ya. Kalau nggak di apotik. Nah, kalau untuk obat yang logo hijau dan biru, jadi hijau itu bebas, biru bebas terbatas, itu bisa dibeli di toko obat tanpa resep dokter. Tapi kalau yang logo merah Iya. harus di apotik dan harus resep dokter. Itu di apotik yang boleh menjual seperti itu. Nah, ini yang tadi disalahgunakan tuh jualnya di toko kelontong, Iya. toko pangan, toko baju, yang begitu-gitu, tekstil gitu. Nah, itu sarananya aja udah ilegal gitu. Nah, itu yang sampai sekarang kita masih belum bisa membersihkan sampai bersih sekali itu belum, tapi kita selalu berupaya untuk mengurangi lah seperti Dan itu. itu banyak terjadi di Manado dan sekitar. Manado, Kota Mobagu. hampir semua. Hampir semua daerah ya. Sampai dengan kabupaten yang jauh pun, Iya. jauh kita sini apa ya, Talaut, Bolmut ya, ya, Bolmut. di sana juga ada gitu. Nah, untuk mencegah itu apa yang dilakukan Balai POM? Apakah ada kerjasama dengan kepolisian untuk melarang seperti itu, Bu? Kalau di kita terutama di fungsi penindakan, memang kita itu di backup oleh kepolisian ya, kepolisian. Nah, selain itu polisi sendiri juga melakukan penindakan-penindakan seperti itu. Nah, kita di backup oleh polisi, terus kita kerjasama juga dengan Pemda ya, mestinya bergandengan dengan Pemda juga supaya sama-sama mengatasi ini. Jadi kalau dari sisi kita memang kita mengintervensi di supply itu ya yang mengedarkan kita bersihkan, kita tangkap gitu ya. Terus nanti di hulunya karena diproduksi di Jawa kan kita ada Badan POM pusat ya Pak ya. Nah, itu nanti di sana yang menangani. Terus kita juga melakukan intervensi untuk memutus demand. Jadi supaya permintaan berkurang ya kita melakukan edukasi. Kalau kita sendiri edukasi, orang pemerintahan sendiri mengedukasi Balai POM sendiri misalnya gitu, itu kelihatannya tidak mungkin. Jadi kemarin kita sempat memberdayakan tokoh-tokoh agama untuk membantu kita lah untuk Sosialisasikan ini. meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan obat lah seperti itu. Nah, supaya ini keluarga-keluarga juga menjadi peduli ya, peduli dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Mudah-mudahan kalau sudah tahu semua nanti demand bisa berkurang seperti itu.
ya kita berupaya terus lah. Saya kira ini tidak bisa kita hentikan, kita terus dan terus selama itu masih terjadi seperti itu. Selain obat ilegal, ada juga katanya obat tradisional yang mengandung bahan Oh, iya, berbahaya betul. ya. Banyak betul juga ya di Manado. Bahan kimia obat. Oh, Nah itu juga salah satunya itu Pak, izinnya ada. iya. Dengan berjalannya waktu mereka menambahkan bahan kimia obat. Kalau obat tradisional namanya obat tradisional ya, tidak boleh ada bahan kimia obat. Nah ini makanya kita selalu menghimbau masyarakat jangan terlalu kemakan promosi-promosi gitu kan, Iya, iklan kan yang orang persepsinya kebanyakan obat tradisional itu tanpa efek sampai Betul. katanya. Kebanyakan begitu persepsinya. Iya, Ya. heeh. Itu juga sebetulnya kan Keliru. kita harus harus istilahnya hati-hati juga dengan dosis-dosisnya kan. Iya. Terus sesuai dengan khasiatnya gitu. Nah, sekarang nih orang tuh banyak tergiur dengan maksudnya promosi dari mulut ke mulut kadang-kadang. Iya, betul. Kalau obat tradisional. Satu ibu dia bilang, "Oh, misalnya ya, kaki saya nyilu minum kapsul ini bagus." Ngobrol ke ibu yang lain. Suaminya kakinya sakit, beli lagi. Jadi pasarannya tambah luas. Padahal itu obat tradisionalnya banyak Bercampur. yang dicampur bahan kimia obat. Makanya kalau obat tradisional orang bilang top chair itu kita sudah harus harus hati-hati. Cenderung ditambah bahan kimia obat gitu. Padahal Tapi harusnya tidak boleh Bu ya. Tidak semua obat ya, tradisional ya. tidak semua. Jadi semua obat tradisional tidak boleh ditambahkan bahan kimia obat. Jadi medicine itu nggak boleh gitu. Namanya juga tradisional. Obat herbal harusnya Iya, kan. iya. Seperti Nah, itu. bagaimana publik bisa tahu Bu bahwa ini obat tradisional sudah mengandung bahan kimia obat Bu? Sebetulnya gini, Badan POM itu sudah terus-menerus dari zaman adanya Badan POM selalu ada public warning. Iya. Setiap hasil pengawasan post market kami, kalau Iya. misalnya ditemukan ada mengandung bahan kimia obat di nasional, misalnya hasil uji dari Balai Besar POM Medan gitu, Iya. itu di Sulut di Manado kita juga tahu gitu, karena itu masuk dalam websitenya Badan POM. Ada kalau kita di Manado, Iya. ada websitenya Balai Besar POM Manado ya, itu public warning kita sampaikan di situ bahwa obat ini sudah ditemukan mengandung ini tidak boleh digunakan seperti itu. Nah kalau di lapangan kan biasanya kita razia juga kita tarik Iya. dari lapangan kalau ada kan. Nah ini semuanya perbuatan dari oknum ya, kejahatan di bidang obat dan makanan. Dan itu sangat berbahaya sekali Bu, ya. Betul. Kalau dibiarkan untuk jangka panjang tuh dampaknya sangat besar. Nah, pertanyaan publik juga, Balai POM ini pengawasannya rutin sebulan sekali atau bagaimana di lapangan Bu? Kan biasanya orang lihat itu nanti Lagi menjelang- musim razia nih iya, gitu musim ya. razia baru ada razia obat dan makanan lagi. Aduh. Iya, gimana Balai Itulah POM? ya. Enggak, jadi kita gini, pengawasan itu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember sebetulnya. Itu ada pengawasan rutin istilahnya. Nah, kita tuh punya target sebetulnya. Punya target dalam setahun tuh berapa sarana yang harus kita awasi. Berapa banyak sampel yang harus kita sampling dan lakukan pengujian, dilakukan pengawasan keamanan dan mutunya seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang orang bilang gini, "Loh, toko saya diperiksa, diinspeksi istilahnya. Iya. Toko sebelah enggak gitu." Itu kita berdasarkan analisis resiko. Lah kalau semua di Sulut ini mau diperiksa oleh Balai Besar POM di Manado dalam 1 tahun ya enggak cukup. sanggup gitu ya, enggak sanggup. Tapi kita kan enggak kerja sendiri juga Iya. sebetulnya pengawasan. Kita ada Dinas Kesehatan, di Pemda ada Perindak gitu ya. Kita berkolaborasi, bersinergi gitu ya. Nah, tapi gini, selain pengawasan rutin, dalam musim-musim tertentu, tentu saja dengan analisis risiko itu, terus ada pengawasan intensif istilahnya. Contoh misalnya, dilakukanlah pengawasan intensifikasi pangan menjelang hari besar. Salah satunya di bulan Ramadan Iya. sampai dengan lewat Idul Fitri. Terus menjelang Natal Tahun Baru. Iya. Itu intensifikasi. Kenapa intensifikasi? Intensif karena di musim-musim hari besar pasti demand banyak ya. Betul. Kalau hari besar pasti orang makanan, nggak mungkin orang cari obat kan ya. Iya. Nah jadi Bahan-bahan makanan banyak dijual. iya macam-macam itu pertama. Pewarna. Yang kedua Pak,
itu penjual-penjual itu cuci gudang istilahnya. Dorang kasih keluar dang, betul, mereka betul. jual karena banyak permintaan, mereka supply-nya banyak gitu, supply banyak. Nah, yang kami awasi adalah jangan sampai itu yang cuci gudang yang sudah expired Kadaluarsa. pun, yang sudah rusak, kemasan sudah rusak, sudah fisiknya sudah rusak itu dijual ke konsumen Dan itu seperti kerap itu. terjadi, Bu ya. Banyak terjadi seperti itu, tapi tidak semua ya, tidak semua. Karena sekarang ternyata konsumen kita udah cerdas, Iya, Bu. sudah tahu, sudah bisa lihat expired, lihat kemasan yang tidak baik itu seperti apa ya. Terus bisa melihat fisik dari produk yang mau dia beli. Nah, itu sudah luar biasa lah. Bu, pertanyaan lagi. Kalau yang produk air kemasan atau isi ulang itu Ya. juga masuk dalam pengawasan Balai POM, Bu ya. Oh iya, kalau diawasi, Iya. tapi regulasinya itu regulasi itu izin dan lain-lain itu Iya. bukan di Badan POM, Dinas Kesehatan. karena air minum isi ulang itu kan industri kecil-kecilan ya, Iya. rumahan Iya. gitu ya. Biasa kan yang menjual kan hanya buat depot di depan rumahnya, misal atau di samping rumah misalnya gitu. Nah itu menjadi regulasi pengawasannya di Dinas Kesehatan dan Pemda setempat kabupaten kota. Tapi produknya kami awasi juga gitu, karena kan itu dikonsumsi oleh manusia ya. Betul. Jadi sama dengan kami melakukan pengawasan kalau air minum dalam kemasan seperti itu sama. Katanya juga kalau untuk produk-produk misalnya kuliner, oleh-oleh, itu juga harus seizin Balai POM ya untuk produk-produk seperti itu, Bu. Oh, kalau soal izin gini ya. Izin edar. Ya, kalau izin edar tuh yang bisa di luar Badan POM adalah untuk makanan. Ya. Jadi makanan istilahnya ada home industry, itu izinnya PIRT. Jadi pangan industri rumah tangga, itu izinnya dari Dinas Kesehatan. Tentu saja karena Dinas Kesehatan kan kalau di Pemda kan sistem satu pintu ya di Iya. PTSP. Nanti Dinas Kesehatan yang melakukan audit inspeksi sarana dan produknya, terus izinnya itu dikeluarkan sertifikasinya dikeluarkan oleh PTSP. Nah, terus untuk pangan lagi ada yang high risk. High risk ini istilahnya resiko tinggi. Resiko tinggi itu yang bahan dasarnya misalnya daging, telur, susu gitu ya. Nah, itu wajib izinnya Badan POM. Jadi MD istilahnya. Kalau izin makanan Badan POM kan BPOM, MD 12 digit gitu ya. Jadi makanan boleh di Badan POM, boleh di Dinas Kesehatan kabupaten kota setempat. Tapi kalau untuk obat tradisional, terus kosmetik, suplemen kesehatan, izinnya tuh hanya izin edar ya, hanya Iya. diterbitkan oleh Badan POM. Satu-satunya, Tapi Bu. izin usaha kan Iya. oleh Pemda Beda, kan iya. ya, oleh PTSP gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi yang di luar pangan Iya. itu wajib izin Badan POM. Izin edarnya. Nah, kalau yang mau izin edar di Balai POM, bagaimana sih pengurusannya supaya publik? Katanya publik jarang mengurus ke Balai POM karena mahal, repot. Gimana itu, Bu? Iya ya, belum sampai bilang mahal dah. Iya. Nggak, jadi gini. Sebetulnya itu yang lagi kami upayakan untuk mengubah mindset Iya. dari pelaku usaha ya dalam hal ini ya, bahwa izin itu rumit dan lain-lain itu sebetulnya tidak, karena begini, izin itu kadang-kadang gini, ada tahap awalnya itu bukan di Badan POM. Contoh misalnya untuk nomor izin berusaha, sekarang kan kalau kita mau buka usaha harus ada nomor izin berusaha, itu izinnya itu di Pemda. Nah, untuk izin itu harus ada dokumen. Setelah ada itu, baru izin edarnya di Badan POM gitu. Izin edar. Jadi izin usahanya di Pemda, izin edarnya tuh di Badan POM. Nah, terus untuk Badan POM, kalau untuk home industry, kami itu ada melakukan pendampingan. Pendampingan. Contoh ya, misalnya sekarang yang lagi jalan ini, contoh di Bitung ada sentra IKM. Itu produk minyak goreng dari kelapa dan VCO. Nah, itu kita dampingi gitu. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Yang penting begini, orang kadang-kadang rasa sulit begini. Ada tahap tertentu yang menjadi kewajibannya mereka, tapi mereka tidak penuhi. Jadi kan Akhirnya kita prosesnya tidak bisa lanjut kan. Nah, itu dikira itu lama, susah gitu. Seperti itu. Sebenarnya sekarang kan sudah banyak kemudahan-kemudahan ya. Sekarang perizinan banyak secara online, kita nggak usah datang gitu. Kayak misalnya izin usaha nggak usah datang, kita tinggal buka ininya aplikasi mereka ya, kita bisa masuk, bisa daftar segala macam. Nah, kita di Badan POM juga gitu. Dulu kan izin harus ke Jakarta.
Izinnya lama, dulu ya, dulu itu zaman baheula orang bilang. Sekarang tuh udah banyak kemudahan, Iya. udah banyak kemudahan, apalagi UMKM kami dampingi sampai Pak, kami tuh help desk. Jadi kalau UMKM-nya tuh, mohon maaf kadang-kadang Iya. kan ada yang nggak melek teknologi ya. Iya. Nah, sedangkan sekarang kan IREK ya, e-registrasi istilahnya. Kita bantu sampai membuat akunnya, sampai kita pantau, sampai progres tahapnya kita bantu seperti itu. Nah, terus karena kami ada bertugas juga pendampingan UMKM, jadi kita Iya. ada relaksasi. Jadi untuk yang UMKM memang memang kategori UMKM. Iya. Nah, itu izin juga ada 50%. Itu kan bukan bayar ke Balai Besar POM di Iya. Manado Iya. ya, itu Iya. masuk kas negara kebetulan PNBP. Nah, terus nanti izin kalau untuk izin edarnya Badan POM kan harus ada sertifikat analisis dari produk. Nah, kalau dia UMKM kami itu masih bantu. Kami bantu dengan cara kami yang sampling, kami uji sertifikat analisis COA-nya, sertifikat analisis produknya kami kasih ke mereka gitu. Itulah digunakan untuk sebagai salah satu data dukung untuk dia mendaftarkan e-registrasi seperti itu. Sudah banyak relaksasi pemerintah sebetulnya sekarang. Tinggal ini kadang-kadang orang tuh tidak tahu informasi, menyimpulkan sendiri berdasarkan cerita dari orang lain. Nah, itu yang Sehingga dia bahaya. anggap repot. Betul, Padahal susah, sulit, mahal, lama gitu kan. Nah, itu karena cerita dari mulut ke mulut. Padahal kalau kalau kami dampingi mereka, apa yang kita sarankan mereka lakukan itu cepat. dan kalau ada publik Cepat. mau bertanya langsung ke Balai POM tersedia. Bu, di Balai. Bisa WA, bisa telepon, bisa email, bisa datang ke kantor. Kalau mau lebih jelas misalnya silakan datang ke kantor. Tapi jangan satu kampung datangnya ya, sesuai dengan kebutuhan tuh. Bu, ada pertanyaan dari netizen. Narasumber Ibu Kepala Balai POM Manado, Ibu Dr. Anda Haryani APT. Terima kasih, selamat malam, salam Tribun. Malam.